Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi orang tua kami semua. Hari ini rasanya senang sekali Mentari dan Putri bisa mengajak kita semua untuk beribadah, memuji Tuhan Allah kita. Teman-teman, bagaimana kabarnya pagi ini? Pastinya sehat, dahsyat, ajaib, semakin pintar. Yes, yes, yes. Jika teman-teman sedang sakit, kami berdoa supaya lekas sembuh ya. Jika teman-teman sedang sedih atau malas, mari tetap semangat ya. Teman-teman, mari ambil sikap untuk beribadah dan siapkan Alkitabnya ya. Duduk yang baik, tidak sambil minum maupun makan ya, dan juga tidak sambil tiduran ya. Teman-teman, kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah, kiranya Kau berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, orang tua kami yang ikut melihat ibadah ini, kiranya Kau berkatilah ya Tuhan, dan juga murid-murid SDGKP Sibaro, kiranya Kau berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu melalui perantaran Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, Tuhan menciptakan organ tubuh kita untuk melakukan perbuatan baik. Mata, telinga, tangan, kaki, kepala, mulut, dan seluruhnya. Aku senang menjadi anak Tuhan. Aku diciptakan untuk melakukan perbuatan baiknya. Mari kita dengan rasa senang dan bersyukur kita bernyanyi, aku senang menjadi anak Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Anak-anak, silakan buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu, bantu kami dan berikan kepada kami kefokusan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kejadian 37 ayat 3-4, kemudian ayatnya yang ke-28. Anak-anak semua, silakan diikuti di dalam hati dan pikirannya masing-masing ya. Kejadian 37 ayat 3-4, kemudian ayatnya yang ke-28. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa anaknya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Anak yang ke-11 bernama Yusuf. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Yusuf. Mari ikuti cerita berikut ini ya anak-anak. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Tetapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi, katanya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, supaya tamatlah semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Wah,
Menarik sekali ya cerita yang tadi. Anak-anak semua, tahukah kamu siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita yang tadi? Hayo, siapa yang tahu? Iya benar, Yusuf. Anak-anak semua, apa yang bisa kita lihat dari sikap saudara-saudara Yusuf? Nah, kita bisa melihat bahwa dosa mendatangkan kebencian. Karena ada dosa, maka saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, kemudian membuang dan menjual Yusuf. Nah, ada lagi hal menarik yang perlu kita ketahui. Ternyata, kalau ada dosa di dalam hati kita, kita tidak dapat melihat saudara seperti saudara kita sendiri. Lalu, seperti apa ya seharusnya kita bersikap kepada saudara maupun keluarga kita? Apakah kita membenci atau mengasihi? Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari Yusuf. Meskipun saudara-saudara Yusuf membuang lalu menjual Yusuf, namun Yusuf tidak berbuat demikian. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menemani Yusuf. Marilah kita belajar dari Yusuf. Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya dengan pertolongan Tuhan. Kita pun demikian. Maka marilah kita mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita. Karena keluarga, saudara adalah pemberian Tuhan. Ya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar dari Yusuf. Tuhan Yesus, bantu kami untuk kami dapat mengasihi ya Tuhan. Mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi keluarga kami ya Tuhan. Sama seperti Yusuf mengasihi keluarganya juga. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di ibadah minggu